Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifir Samad Rozak, 3 digit NIM terakhir 070, dari kelas praktikum C, dasar sistem kontrol. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana implementasi kontrol PID untuk pengaturan kecepatan motor DC menggunakan MATLAB Simulink. Konsep dasarnya itu dalam operasionalnya, motor DC seringkali mengalami gangguan seperti perubahan beban mekanis atau fluktuasi tegangan sumber yang menyebabkan kecepatannya tidak stabil tanpa sistem kontrol. Motor tidak mampu mempertahankan kecepatan yang diinginkan secara otomatis. Disinilah kontrol PID berperan sebagai otak sistem. PID bekerja dengan cara menerima umpan balik dari sensor kecepatan, menghitung selisih antara kecepatan yang diinginkan dengan kecepatan aktual. Lalu, selalu secara cerdas menyesuaikan tegangan input motor agar kecepatannya kembali sesuai target. Sebelum melakukan simulasi di Simulink, kita harus menerjemahkan karakteristik fisik motor ke dalam bahasa matematika yang disebut fungsi alih atau transfer function. Model ini mencakup parameter elektrik seperti hambatan dan induktansi kumparan, serta parameter mekanik seperti inersia poros dan koefisien gesek. Dengan menggabungkan hukum Kirchhoff dan hukum Newton tentang gerak rotasi, kita mendapatkan sebuah persamaan linear yang merepresentasikan hubungan antara tegangan listrik masuk dan kecepatan putar yang dihasilkan oleh motor tersebut. Permodelan matematik motor DC. Sebelum melakukan simulasi di Simulink, kita harus dengan menggabungkan hukum Kirchhoff dan hukum Newton tentang gerak rotasi, kita mendapatkan sebuah persamaan linear yang bisa hubungan antara tegangan listrik masuk dan kecepatan putar yang dihasilkan oleh motor tersebut. Implementasi PWM atau Pulse Width Modulation di MATLAB Simulink umumnya dilakukan dengan membandingkan sebuah sinyal referensi, biasanya sinyal sinusoidal atau DC, dengan sinyal pembawa berbentuk gigi gergaji atau segitiga triangular carrier wave. Dalam lingkungan Simulink, Anda dapat menggunakan blok relation operator untuk membandingkan kedua sinyal tersebut. Ketika nilai sinyal referensi lebih besar dari sinyal pembawa, output akan bernilai tinggi yaitu 1, dan sebaliknya akan bernilai rendah jika 0. Proses ini secara otomatis menghasilkan rentan pulsar dengan lebar yang bervariasi sesuai dengan amplitudo sinyal input yang menentukan duty cycle dari output PWM tersebut. Selain menggunakan cara manual, Simulink juga menyediakan blok khusus yang lebih praktis di dalam pustaka SimSkip Electrical seperti blok PWM generator. Blok ini sudah terintegrasi dengan parameter frekuensi, kesaklaran, dan kontrol fase yang dapat dikonfigurasi langsung melalui dialog box, sehingga sangat efektif untuk menggerakkan saklar daya seperti MOSFET atau IGBT dalam simulasi konverter daya. Penggunaan blok siap pakai ini mempermudah analisis harmonisa dan kontrol motor karena pengguna tidak perlu lagi menyusun logika pembanding dari nol, melain cukup menghubungkan sinyal kontrol ke terminal input blok tersebut. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Selanjutnya kita akan simulasi di MATLAB Simulink dengan modul seperti ini. Yang pertama kita akan cari komponennya terlebih dahulu, yaitu from. Selanjutnya yaitu data tipe, yaitu konstan.
Nah, itu switch. Kita kayak dua buah switch. Terus PWF. Oke, dua buah PWF. Bar masih loading. Terus kita pakai slider untuk men-setting nilai PWM-nya. Terus kita pakai konstan. Terus bajunya goto. Kita rapikan dahulu blok-bloknya. Cara mengkonekkan parameter dengan parameter slider dengan ini konstannya dengan cara klik dua kali terus kita pencet konstannya terus muncul di bagian variabel value terus kita setting di maksimal 255 terus minimumnya 245. Kalau sudah seperti ini kita hubungkan kita konek-konekkan terlebih dahulu. Sini juga BN biar tersambung antara goto dengan from ini. Sebenarnya ini tinggal kita drag tuh seperti ini. Nanti blok P ya, blok from-nya akan muncul. Tapi manual juga bisa. Terus dulu. Terus kita akan setting data tipenya di integer 16. Ini udah integer 16. Terus konstan kali kita setting 0. Terus kita S1. Terus ini 5 sama 6.
Nah, jika sudah seperti ini, kita blok selanjutnya itu encoder posisi kecepatan. Kita butuhnya itu encoder delay, terus from, from, to, from, display, from, kita akan blok-bloknya disamain. Scope ini jalur outputnya ada dua, nah, select setting di convert ke C disk, outputnya ada dua, satu di sini, di ini. Terus kita ubah nama bloknya img and speed. Itu pas untuk bisa ya. Nah,
Nah, mungkin seperti ini kalau sudah jadi uh, kontrol BID, ini BID dan hasilnya ini saya bagikan di akhir video. Mungkin itu saja uh, implementasi kontrol BID untuk pengaturan kecepatan motor DC menggunakan MATLAB Simulink. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.